Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa tadhkiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh, ad-da'i ila siratil mustaqim wal hadi ila dinil qayyim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur siang hari ini di hari yang baik, hari Senin, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yuftahu abwabul jannah fi kulli usbu'in marratain. Pintu-pintu surga Allah bukakan setiap pekannya 2 kali. Yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Sekali di hari Senin dan sekali lagi di hari Kamis. Setiap pekannya Allah buka pintu-pintu surga 2 kali, Senin dan Kamis. Fayaqulu Rabbu Azza wa Jalla, kemudian Allah mengatakan di tiap hari Senin dan Kamisnya, yaghfirullahu ala kulli abdin muslimin. Allah akan ampuni setiap hamba muslim, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak berbuat kesyirikan. Jadi setiap muslim yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, maka di hari Senin, di hari Kamis mendapatkan garansi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pengecualian, kata Rasulullah, illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang sedang ada masalah dengan orang lain, kecuali seseorang yang punya permusuhan atau hubungannya dengan saudara seimannya sedang ada masalah, bermusuhan. Maka kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, anziru 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 hatta yastaliha. Jangan ampuni dulu 2 orang yang bermusuhan ini. Jangan diampuni terlebih dahulu 2 orang yang sedang bermusuhan tersebut, sampai yastaliha, sampai keduanya baikan atau saling memaafkan. Maka ini hari baik, hari Senin, hari di mana amalan kita Allah nilai, hari di mana amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah, dan hari di mana Allah ampuni dosa-dosa kita, kecuali kalau kita ini punya permusuhan dengan sesama. Yang bapak-bapak punya masalah dengan temannya, yang ibu-ibu punya masalah dengan teman kantornya, tidak tegur sapa, maka janji manis ini tidak berlaku, tidak akan mendapatkan jaminan pengampunan tersebut. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian, di momen siang hari ini panas-panas, perut kosong, kena kipas ya, dengerin kajian ini kayak dengerin dongeng nanti. Khawatirnya begitu ustadznya memulai bismillah,
makmumnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu. Karena siang hari nih kan jarang ya pengajian itu ba'da zuhur itu jarang gitu. Ada mungkin tapi kan enggak sering, enggak banyak. Saya ingin membawakan beberapa nasihat terutama yang layak, tentu ini ditunjukkan kepada yang sedang berbicara, tapi barangkali ada baiknya, ada kebenarannya pun silahkan kita ambil bersama-sama manfaat faidahnya. Imam Az-Zahabi pernah meriwayatkan satu kisah atau satu riwayat dari ulama-ulama salaf. Beliau katakan di sini, wa rawaitu an ba'dis salaf, saya riwayatkan kisah ini dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Ada seorang ulama salaf yang bercerita annahu ata ukhtan lahu matat. Dikisahkan ada seorang ulama salaf tinggal di perkotaan, tinggal di tempat yang berbeda dengan keluarganya yang ada di kampung. Suatu ketika ulama salaf ini dikabari bahwasanya saudari kandungnya, adik perempuannya meninggal dunia. Maka sang kakak langsung bergegas, ingin kembali ke kampung, mudik, ingin mengurusi jenazah adiknya. Untuk terakhir kali ingin melihat jenazah adiknya ini. Singkat ceritanya, sang kakak pulang, ikut mengurusi jenazah adiknya, memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, sampai ikut mengantarkan jenazah adiknya ke liang lahat, ke kuburan. Saat di kuburan pun kakaknya inilah yang menurunkan jenazah sang adik ke liang lahat. Kakaknya sendiri yang laki-laki ini menurunkan jenazah adik perempuannya ke liang kubur. Lah kisahnya dimulai saat menguburkan jenazah adiknya ini. Diriwayatkan fasaqata kisun minhu fihi malun fi qabriha falam yash'ur bihi ahadun. Ketika kakaknya ikut menurunkan jenazah adik perempuannya, tanpa sengaja kantong uang milik kakaknya ini terjatuh, tertinggal. Dompet lah bahasa kita gampangnya, dompetnya tertinggal, jatuh ke liang kubur. Tidak ada yang tahu sama sekali. Kakaknya sendiri nggak tahu dompetnya jatuh. Masyarakat yang hadir di pemakaman itu nggak tahu kalau dompetnya itu jatuh ke kuburan tersebut. Hatta insarafa an qabriha, sampai semua orang itu pergi meninggalkan kuburan yang masih basah itu. Tinggal semuanya, meninggalkan semuanya. Tidak tersisa satu orang pun. Termasuk kakak ini. Meskipun kakak sayang dengan adiknya, apa ada yang mau nemeni adiknya lama-lama di kuburan? Ibu-ibu ada bu, bapaknya meninggal, ibu mau nemeni sehari semalam di kuburan? Mau apa enggak? Berarti enggak cinta sama suaminya? Kalau bapak-bapak sih enggak usah ditanya, mesti enggak mau gitu. Maka jatuh di kuburan, kakaknya enggak sadar, sudah terlanjur pulang ke rumah. Summa dzakarahu faraja'a ila qabriha. Sampai di rumah baru ingat. Dompet saya di mana? Baru diingat-ingat, wah dompet saya jatuh di kuburan tempat dikuburkan adik perempuannya. Maka kembali ke kuburan tadi, fanabasyahu ba'da man sarafan nas. Digali kembali kuburan itu. Yo eman kan? Yo kalau kita mungkin dompetnya isi sedikit ya mungkin enggak kita gali lagi gitu. Tapi ini mungkin isinya banyak. Dari kota pulang kampung bawa uang banyak, jatuh ke liang kubur kan otomatis sayang. Digali kembali kuburan adik perempuannya itu. Setelah digali bukan malah dapat dompet yang jatuh tadi, diceritakan di sini yang didapatkan adalah fawajadal qabra yashta'ilu 'alaiha naron.
yang didapati bukan dompet, tapi yang didapati yashta'ilu 'alaiha naron, adalah kuburan tersebut penuh dengan api yang berkobar-kobar. Ini bukan film bukan film ini ya, bukan film apa itu? Iya, nggak boleh nyebut merek ini, online ya. Iya, kayak di film-film gitulah. Tapi ini bukan film, ini realita, real diceritakan oleh ulama terkenal Imam Az-Zahabi. Kuburan itu penuh dengan api, padahal baru beberapa saat jenazah dimasukkan ke situ. Faraddat turab 'alaiha faraja'a ila ummihi bakiyan hazinan. Maka kakaknya tidak jadi mengambil dompetnya, kembali ditimbun itu diuruk lagi kuburannya, tanah dimasukkan lagi, pulang kembali ke rumah dalam keadaan menangis, dalam keadaan bersedih. Datang ke rumah menemui ibunya dan mengatakan, "Ya ummi, wahai ibuku, akhbirini an ukhti wa ma kanat ta'mal." Wahai ibuku, tolong kasih tahu aku apa yang diperbuat oleh adik perempuanku. Kakaknya penasaran, kenapa ini adik perempuanku? Ibunya tanya, wa masu'aluka anha. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Adikmu sudah meninggal, ya sudah, ngapain kau tanya-tanya lagi? Maka kakaknya mengatakan, ya ummi ra'aitu qabraha yashta'ilu 'alaiha naron. Wahai ibuku, sesungguhnya aku melihat kuburan adikku penuh dengan api. Di kuburannya itu dipenuhi dengan kobaran api. Ceritakan kepadaku apa yang biasa dikerjakan oleh adik perempuanku itu. Kemudian ibunya fabakat, ibunya pun nangis, ibunya pun ikut bersedih. Dan ibunya berkata, ya waladi, wahai anak laki-lakiku, kanat ukhtuka, dahulu adik perempuanmu, dahulu saudari perempuanmu itu tatahawanu bis shalah wa tuakhiruha an waqtiha. Adik perempuanmu itu satu kebiasaan yang tidak ditinggalkan sampai dia meninggal dunia. Satu kesalahannya yang sampai matinya ia tetap kerjakan. Kata ibunya, hiya tatahawwan bis shalah. Adik perempuanmu ini senang menyepelekan salat. Waktu akhiruha an waktiha, senang menunda-nunda, senang mengakhirkan sholat. Zuhur 1:30, asar jam berapa bu biasanya bu? Jam 5, maghrib 6:30, isya jam 9, sinetron selesai baru sholat, ya, dan seterusnya. Maka tatahawwan bis shalah itu termasuk satu kesalahan yang itu mengundang azab di alam barzakh, di alam kubur. Waktu akhiruha an waktiha, dan sering menunda-nunda pelaksanaan sholat itu juga termasuk sebab seseorang mendapatkan siksa di kuburnya. Ya. Maka kemudian Imam Az-Zahabi di ujung kisah beliau mengatakan seperti ini. Ini pelajaran untuk kita bersama. Fahadha halu man yu'akhirus sholata an waqtiha. Ini keadaan orang yang senang mengakhir-akhirkan sholat di akhir-akhir waktu gitu loh. Injury time baru sholat gitu. Ya kalau belum nantilah, belum 2:30 gitu. Belum mau sholat. Kata beliau, ini keadaan orang yang menunda-nunda sholatnya. Fa kaifa halu man la yusolli. Lantas pertanyaannya, bagaimana keadaan orang yang enggak sholat gitu. Kalau ini hukuman bagi orang yang sholatnya telat-telatan, orang yang sholatnya meremeh-remehkan sholat, pertanyaannya, kalau orang enggak sholat kayak apa? Nggak usah dijawab gitu. Ini pertanyaan yang nggak usah dijawab gitu. Cuma mancing. Kalau yang mengakhirkan saja, yang menunda-nunda saja, dosanya seperti itu, siksaannya seperti itu, yang nggak sholat kira-kira kayak apa Pak? Kayak apa Pak kira-kira Pak? Ya susah untuk dikira-kira ya. Ya, angel gitu. Ya.
Dan ada enggak hari ini orang yang KTP-nya Islam tapi enggak sholat? Ada apa enggak? Kira-kira gitu loh. Bukan suudzon, kira-kira ada enggak orang yang Islam tapi enggak sholat? Banyak. Orang yang Islam tapi menunda-nunda sholatnya ada apa enggak? Lebih banyak lagi. Maka ini berlaku untuk mereka. Barang siapa yang sering menunda-nunda sholat, mengakhir-akhirkan sholat, maka Allah akan timpakan azab di alam kuburnya. Bukan hanya di alam kubur. Sampai Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang ini juga menjadi teguran bagi kita. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. La yazalu qaumun min ummati yata'akhkharuna shalah. Tidak henti-hentinya ada di antara umatku yang sering mengakhir-akhirkan sholat. Kata Nabi. Padahal zaman Nabi itu loh. Seandainya Nabi hidup sampai 2023 ini, lebih-lebih lagi. Ya, beliau lebih ini lagi, kayaknya lebih pusing lagi. Kata beliau di zaman beliau, la yazalu qaumun min ummati yata'akhkharuna shalah. Tidak henti-hentinya ada orang yang sering mengakhir-akhirkan sholat. Hatta yu'akhirahumullah an jami'i umurihim. Sampai-sampai Allah akan akhir-akhirkan pula perkara-perkaranya di dunia. Allah akhir-akhirkan, Allah tunda rizkinya seret, rizkinya enggak lancar karena sering nunda-nunda sholat. Allah tunda datangnya jodohnya. Kenapa? Sering menunda-nunda sholat. Allah tunda datangnya semua rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya duit. Banyak rezeki-rezeki yang tidak hanya duit. Allah akan akhirkan itu jikalau orang itu sering menunda-nunda sholatnya. Hatta yu'akhiruhum an dukhulil jannah. Sampai Allah tunda gilirannya untuk masuk ke surganya Allah. Di saat semua orang sudah masuk surga, Allah tunda jatah masuk surganya. Gara-gara apa? Gara-gara sering menunda-nunda sholat 5 waktunya. Ya. Kemudian di sini ada satu ayat dari surat Al-Munafikun. Jatah saya sampai 1:30, benar nggih Pak? Sampai jam berapa? Jam 1 maksimal ya. Ya nambah-nambah dikit kan nggak apa-apa. 1:30 nggak apa-apa. Kalau nggak diprotes nanti, kayaknya kabur semua ini. Dikit lagi. Saya paham lah, kalau lagi kerja itu siang-siang aja dawat-dawatat gitu. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta-harta kalian. Kalau di sini ma'isyatukum wa wadifatukum, janganlah pekerjaan kalian, janganlah bisnis kalian, janganlah toko-toko kalian, janganlah kantor kalian, urusan duniawi kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian melalaikan kalian, membuat kalian lupa, lalai an dzikrillah, dari mengingat Allah. Kata para ulama ahli tafsir, an dzikrillah adalah an sholatil mafruḍah, dari melaksanakan sholat-sholat yang wajib. Jangan sampai urusan kantor kita, jangan sampai urusan bisnis kita, kerjaan kita, kuliah kita membuat kita melalaikan sholat 5 waktu. Untuk apa jabatan tinggi-tinggi di dunia? Toh itu paling maksimal ya bertahan sampai umur kita 60 tahun. Selebihnya enggak akan berguna jabatan kita itu. Buat apa kita ngumpulkan harta sampai menggunung? Toh itu juga bakalan kita tinggalkan kalau sampai mengorbankan waktu sholat kita. Ya. Maka sholat itu harga mati, tidak boleh untuk ditawar-tawar. Gitu. Ya. Tapi ini bukan slogan ya. Saya bukan membuat slogan baru gitu.
kadang-kadang ini pelintar-pelintir gitu. Wah, Ustadz Ferry membuat slogan baru itu. Enggak, ini dalam ranah konteksnya itu ibadah gitu loh. Salat itu harga mati, enggak boleh untuk ditawar-tawar. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang sampai hartanya, kerjaannya, bisnisnya, kuliahnya dan lain sebagainya, anak-anaknya, cucunya, karena dalih ngomong cucu, dalih main bareng anak, melalaikan dari sholat 5 waktunya, faulaika humul khasirun. Orang-orang ini adalah orang-orang yang merugi. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pokoknya tidak ada tawar-menawar kalau dalam masalah sholat 5 waktu. Sebagai penutup ini, barangkali ada tanya jawab soal ini. Satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, man laqiyallaha wa huwa mudhi'un lis-shalah. Barang siapa meninggal dunia berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam kondisi mudhi'un lis-shalah, dalam kondisi orang ini sering melalaikan atau meremehkan sholat, lam ya'ba illahu bisyai'in min hasanatih. Allah tidak akan memperdulikan sama sekali kebaikan-kebaikan yang lain. Allah tidak akan memperdulikan zakatnya seberapa banyak. Allah tidak akan nilai sedekahnya itu yang sekian juta, sekian M bahkan. Allah tidak akan pedulikan puasanya Senin Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Allah tidak akan pedulikan amal-amal lainnya kalau orang meninggal dalam kondisi melalaikan sholat-sholatnya. Ya. Maka semoga nasihat pendek ini bisa bermanfaat, terutama yang sedang berbicara, karena orang yang ceramah itu sebenarnya menceramai dirinya sendiri. Teguran untuk dirinya sendiri, ya syukur-syukur ini pun bisa diambil faidahnya bagi yang mendengarkan. Semoga setelah ini tidak ada yang telat-telatan sholatnya, ya. Kemudian apalagi sampai meninggalkan sholatnya, ya. Jangan sampai, ya. Allah akan benar-benar murka jikalau ada orang yang sampai meninggalkan sholat 5 waktunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, atau biasanya dilanjut tanya jawab. Saya kurang paham, monggo saya tanya jawab nggih? Apa bagaimana biasanya, Pak? Oh, tanya jawab nggih. Monggo kalau ada tanya jawab. Kalau enggak usah dipaksa-paksakan, enggak usah dibuat-buat pertanyaannya. Biasanya ngarang-ngarang kalau enggak pengen tanya-tanya itu. Ada? Enggak ada? Nggih, monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, orang tersebut tidak melalaikan sholat. Tidak melalaikan sholat. Ya, tapi ketika setelah sholat berjamaah misalnya gitu, orang tersebut itu gibah gitu misalnya sama teman-temannya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya agar ketika kita melaksanakan sholat itu khusyuk gitu, sehingga nanti dengan kekhusyukannya itu ya sholatnya menjadi lebih afdol. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Pertama, bagaimana orang sholatnya rajin, ya, sholatnya rajin, tapi selesai sholat langsung atau sering menggibah orang lain, sering menceritakan kejelekan orang lain. Bagaimana? Ya, sebagaimana sabda Nabi yang masyhur, ya. Sholatnya berpahala enggak? Berpahala sholatnya ini. Tetapi ada satu riwayat ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, alam tadrun, tahukah kalian manil muflis min ummati, siapa orang yang bangkrut dari umatku? Maka sahabat menjawab, mala dirhama wala dinara wala mata'a. Sahabat-sahabat menjawab, orang yang muflis, yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, orang yang asetnya itu hilang, orang yang asetnya disita dan lain sebagainya. Itu orang yang bangkrut. Tapi kata Rasulullah enggak.
Kata Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat bi ajri solatihi, membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala hajinya, membawa pahala zakatnya, tetapi kata beliau qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza wa ukhidha min hasanatihi. Orang ini banyak membawa pahala, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya banyak. Tetapi di dunia dia sering syatama hadza, sering menghina orang lain, sering menyakiti hati orang lain, pernah memukul orang lain, pernah menyakiti fisik orang lain, atau pernah mengambil harta orang lain, pernah merampas hak orang lain. Maka nanti di hari kiamat akhadha min hasanati, akan diambil pahala-pahala tersebut, Allah berikan kepada yang pernah diribai, yang pernah gosipi itu. Ya. Kalau yang pahala yang diambil tadi sudah habis, giliran kejelekan orang yang pernah diribai itu diambil, diserahkan kepada yang pernah menggibah. Makanya kalau jenengan digibai harusnya bersyukur apa bersedih? Bersyukur, senang apa sedih? Jenengan kalau digibai, Bu? Ya normal orang ya tetap kesel ya, sedih. Tapi ini hiburan gitu. Hiburan dari Rasulullah, tenang saja, enggak ada yang hilang dari dunia ini. Kita baik sedikit pun misqala dzarrah, kecil kayak apa kebaikan kita, bahkan mungkin hanya menyepak batu kerikil dari jalan yang mungkin membahayakan pengendara, itu pun akan tercatat dan tidak akan terlupa. Termasuk kejelekan. Sedikit pun kejelekan itu tidak akan yang terlupa, tidak akan ada yang terlupa. Meskipun ghibah cuma pendengar pasif, tetapi itu semua akan tercatat dan akan dimintai tanggung jawabnya. Pendengar pasif itu 2 orang itu lagi ngosip, jenengan diem tapi mendengarkan gitu loh. Aku sih nggak ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan tapi mendengarkan dan diam seolah ridho gitu. Oh sama saja, ya. Iya. Maka nggak ada yang hilang gitu. Tapi bukan berarti nanti muncul statement kayak gini. Mending saya nggak sholat tapi nggak menggibah daripada itu sholat tapi menggibah. Enggak. Ini slogannya orang-orang liberal. Ya. Slogan kita ya mending yang sholat dan yang enggak menggibah gitu, daripada enggak sholat menggibah mula gitu. Karena nanti ujung-ujungnya dibawa ke arah situ. Mending saya wanita tidak berhijab tapi hati saya jilbabi, enggak pernah menggosipi wanita lain gitu. Lah ini cuma kedok orang liberal saja. Enggak, ya mending yang sholat bertahap, sedikit demi sedikit memperbaiki akhlaknya gitu. Gitu nggih. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara agar kita ini bisa khusyuk. Ini sebenarnya bukan makom saya, karena yang di depan juga belum khusyuk gitu. Cuma ya berbagi teori ya Pak. Jangan dipikir yang di depan ini sudah khusyuk banget, enggak gitu. Sama, karena kata Nabi di hadis lain, Nabi katakan awwalu ma rufi'a minal 'abdi khusyu'u sholatihim. Yang pertama kali diangkat dari para hamba di dunia ini adalah kekhusyuan mereka dalam sholat. Itu sudah dinaskan, dinubuahkan. Artinya sudah dikabarkan oleh Nabi. Pertama itu memang orang sholat itu enggak khusyuk gitu. Ya, diangkat kekhusyuan dari kita. Tapi bukan berarti kita berdiam diri, pasrah ke takdir enggak. Kita berusaha untuk bisa khusyuk. Caranya gimana? Ada salah satu nasihat dari salah seorang ulama namanya Ibrahim bin Al-Adham. Kata beliau ini orang yang ulama yang terkenal sholatnya khusyuk banget. Ditanya, bagaimana rahasianya engkau bisa khusyuk? Kata beliau, panjang banget ini, nanti bisa dibaca-baca di buku-buku. Kalau tidak salah ada di buku Madarijus Salikin. Kata beliau, aku ketika masuk ke masjid, sembari saya lepaskan kedua sepatuku, kedua sendalku, bersamaan dengan itu saya lepaskan urusan duniaku.
Maksudnya saya tidak pernah membawa urusan duniawi ke masjid. Lepaskan sendal, lepaskan urusan dunia, urusan kantor nanti dulu. Beda dengan kita, kadang-kadang ngelepas sendal, mau wudhu masih nerima telepon, ya bentar lagi nanti rapatnya ini dan itu. Bahkan mau sholat itu masih sempat membalesi WA. Maka jangan heran, wong sebelum takbiratul ihram saja masih membalas WA, maka setelah takbiratul ihram masih nginget-nginget isi WA gitu. Aduh, salah kirim tadi saya. Kan gitu. Maka kalau kata Ibrahim bin Al-Adham, saya lepaskan sendal, saya lepaskan urusan-urusan dunia. Saya tidak bawa urusan duniawi ke masjid. Maksudnya ketika hendak sholat gitu loh. Ya. Yang kedua, ketika saya sedang bertakbiratul ihram, saya anggap itu adalah sholat terakhir saya. Ini sholat terakhir, maka karena ini sholat terakhir saya akan buat menjadi sholat yang terbaik. Saya bayangkan saya sedang menghadap kepada Allah. Saya bayangkan di kanan ada malaikat pencabut nyawa, sebelah kiri ada malaikat penjaga neraka. Saya bayangkan di bawah kaki saya ini sirat titian, sehingga orang kedak-kedik garuk-garuk, ya bentar-bentar ngangkat kaki, bentar-bentar goyang kanan, goyang kiri. Karena membayangkan saya sedang berdiri di atas sirat. Ya, maka ketika itu kata beliau, saya sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya coba dibayangkan seperti itu. Tapi kalau saya, yang paling mempengaruhi, kalau yang saya praktekkan itu memang benar-benar ketika orang sudah masuk ke masjid, sudah lepaskan urusan dunia, lepaskan urusan HP, urusan kantor nantilah, barang 10 menit setelah kita sholat kan masih ada waktu gitu. Ketika mau sholat sudah, pokoknya nanti, urusan-urusan duniawi nanti, urusan bisnis, relasi dan lain sebagainya nanti setelah sholat. Ya semoga dengan cara ini Allah bisa karuniakan kepada kita khusyuk. Karena khusyuk itu karunia dari Allah. As-sholatu bila khusyu'in kal jazadi bila ra'sin atau bila ruhin. Orang sholat tidak khusyuk ibarat badan tanpa ruh atau tanpa kepala. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu Bapak? Nggih. Barangkali ada lagi atau monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mewakili kaum Hawa. Kaum Hawa, perempuan ini. Bertanya begini, Dad. Lebih afdol yang mana untuk wanita atau perempuan sholat sendirian di rumah atau berjamaah ke masjid? Lalu yang berikutnya, apabila seorang suami sholat berjamaah di masjid, lalu pulang ke rumah dan istrinya belum sholat, lalu istrinya ingin sholat berjamaah, apakah bisa sholat lagi begitu untuk mengimami begitu? Berikutnya berapa ini? 5 atau 6 atau berapa? Berikutnya ini enggak terhingga. Kalau dihitung lah ada begitu. Lalu yang berikutnya ini kiat atau tipsnya bagaimana biar sholat selalu tepat waktu. Karena biasanya pun kita sudah ngasih alarm di HP, adzan itu hanya adzan di HP trok begitu, hanya didengerin tetapi ya sudah mati sendiri dan tidak lekas langsung wudhu dan sholat. Ini memang karena setannya terlalu berat di tubuhnya, apa memang kenapa ini Tat ini begitu? Ya ini sendirilah mungkin begitu kita. Itu untuk bahan pembelajaran bagi diri sendiri. Ngaten Tat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perempuan lebih baik sholat sendirian di rumah atau sholat berjamaah di masjid. Dengarkan sampai akhir, jangan sepotong-potong. Ya, kadang-kadang sepotong-potong gitu. Nanti sepotong-potong diedit videonya, diupload lagi. Itu yang merugikan ustadz biasanya kayak gitu.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fil masjid. Hadisnya sebenarnya panjang. Wa salatuha fi ghurfatiha afdalu min salatiha fi min baitiha. Sampai akhir ayat. Sampai akhir hadis kok, sampai akhir hayat ya. Tapi pernah dengar mesti ini. Salatnya seorang perempuan di rumahnya lebih bagus ketimbang salatnya seorang perempuan di masjid. Pernah dengar nggih, Bu? Oke, saya tanya gini. Satu, yang mengucapkan ini siapa? Yang mengucapkan hadis ini siapa? Enggak ya, oke. Maksudnya kan saya menukil gitu loh. Ini keluar dari lisan siapa? Lisan Nabi lah, wah hadis ya dari Nabi kan. Keluar dari lisannya Nabi, Nabi yang mengucapkan. Zaman itu, zaman Nabi, perempuan sholatnya di Masjid Nabawi. Keutamaan di Masjid Nabawi 1 rakaat berapa kali dengan Masjid Barokah? 1000 kali. 1 kali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali ketimbang 1 rakaat di Masjid Al-Barokah. Tapi kata Nabi apa? Kata Nabi sholat di rumah lebih bagus. Padahal sholat di Masjid Nabawi kan sekian kali sholat di ini kan? Iya, sekian kali gitu loh, 1000 kali. Yang imam siapa? Di zaman itu loh. Yang imam siapa? Yang imam di Masjid Nabawi siapa zaman itu? Ya Nabi Muhammad. Imamnya Nabi Muhammad, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Nabi masih menyebutkan apa? Sholatul mar'ah fi baitiha afdol. Lebih baik sholat perempuan di rumahnya. Padahal kalau ke masjid diimami Rasulullah. Kalau ke masjid di Masjid Nabawi pahalanya sekian-sekian. Tapi lebih bagus untuk sholat sendiri di rumah. Ini secara umum, jangan dipotong, belum ya. Ini secara umum gitu. Paham ya, Bu? Secara umum seperti itu. Tapi ada penjelasan bagus banget dari Syekh Muhammad Asy-Syarif di dalam kitab Syarhu Arba'in Nisa'iyah, syarah 40 hadis wanita. Kata beliau gini, ini adil, ini pendapat yang saya pilih. Kata beliau, salat perempuan seorang wanita lebih bagus di rumah. Kecuali dalam beberapa kondisi. 1. Wanita sholat di rumah tidak khusyuk. Kalau di masjid lebih khusyuk, maka lebih baik ke masjid. Di rumah dengar anak nangis, di rumah dengar suara TV, di rumah itu sholat zuhur 2 apa 3? 3 apa 4? 4 apa 5 ini? Pernah kayak gitu, Bu? Kalau kayak gitu di rumah mending ke masjid. Ya, ngikuti imam itu lebih bagus. Ini yang pertama. Kalau di rumah enggak khusyuk, di masjid khusyuk, mending ke masjid. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan wanita ini wanita yang sudah berumur, lanjut usia serta tidak menimbulkan fitnah. Kalau yang masih cantik-cantik lebih, yang kayak siapa ini? Enggak ada. Ya, itu lebih bagus di rumah. Kenapa? Kalau yang masih muda-muda mengkhawatirkan. Maksudnya mau bukan, Pak? Mau kadang-kadang bapak-bapak niatnya ke masjid mau sholat, aduh malah lihat si fulanah nggak inget Allah tapi inget nikah gitu loh. Itu namanya menimbulkan, mohon maaf ya, menimbulkan gangguan. Ya. Tapi kalau wanita yang sudah sepuh, contohnya kayak itu ibu-ibu yang warna kerudung coklat misalnya gitu. Misalnya orang warna coklat, nggak ada yang warna coklat ini, ya, nggak ada. Maksudnya yang sudah tidak ada setrumnya gitu loh. Itu lebih bagus untuk ke masjid. Maksudnya wis ya itu loh apa? Ya gitulah. Maksudnya nggak ada syahwatnya gitu bahasanya. Ya, itu mending ke masjid. Karena sudah tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Karena apa? Karena bukan larangan.
kenapa dianjurkan wanita sholat di rumah? Agar tidak banyak menimbulkan fitnah, tidak banyak menimbulkan godaan seperti itu. Jadi yang pertama, kalau lebih khusyuk di masjid, ke masjid. Kedua, kalau sudah sepuh, ke masjid. Yang ketiga, kalau di masjid itu ada majelis taklim. Contoh, biasanya di masjid setelah sholat maghrib ada majelis ilmu. Maka lebih bagus sholat perempuan ke masjid. Kenapa? Jam'u bainal ilmi was sholah, karena menggabungkan dapat ilmu karena ngaji, dapat sholat juga gitu. Selain 3 kondisi ini, mending di rumah gitu ya. Bagi yang tadi loh. Tapi kalau yang sepuh-sepuh ke masjid aja gitu ya. Sehingga tidak heran kenapa masjid-masjid itu dihuni oleh karena itu. Yang kedua, seorang laki-laki sudah berjamaah di masjid, pulang ke rumah boleh nggak ngimami istrinya? Boleh. Dalilnya banyak. Contoh hadis riwayat Mu'ad bin Jabal. Ini ada di dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis keberapa? Hadis kisaran nomor 40-an ya, di dalam kitab Umdatul Ahkam. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mu'ad bin Jabal pernah sholat asar bareng Nabi di Masjid Nabawi. Sholat asar di Masjid Nabawi. Kemudian Mu'ad bin Jabal pulang ke kampung halamannya, bukan kampung halaman, ke daerahnya. Ya ummu ummatahum. Kemudian beliau ya ummu mengimami di daerahnya, di distriknya, masyarakatnya. Padahal beliau sudah sholat asar bersama Nabi. Nah, terus sholatnya sholat apa itu Ustaz? Sholat yang pertama sholat wajib, sholat yang kedua sholat sunnah. Seperti itu. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Suami pergi sholat maghrib di masjid 3 rakaat sholat maghrib. Selesai salam pulang ke rumah, ngajak istri, ayo Mi sholat kamu gitu loh. Maka istri sholatnya sholat wajib makmuman, suami sholatnya dihitung sholat nafilah. Sholat nafilah apa Ustaz? 3 rakaat, nafilah mutlakon, nafilah mutlak gitu ya. Seperti itu, boleh ya. Dalilnya hadis riwayat Mu'ad bin Jabal, riwayat Bukhari dan Muslim, ada di dalam kitab Umdatul Ahkam. Yang terakhir tadi apa tadi, saya lupa Pak. Tips agar sholat tepat waktu. Ingat-ingat kisah tadi. Kalau saya nunda, besok 5 menit setelah tanah kuburan nutupi liang lahat saya, kobaran kuburan saya. Ingat itu Bu ya. Ingat itu, insya Allah kalau diingat-ingat, benar-benar diresapi, insya Allah rajin sholat tepat waktu gitu. Tapi kalau hari ini kan ingat sih ingat gitu, alarm cuma diabaikan gitu, pencet abaikan, di silent saja, ya nggak ngefek seperti itu. Maka ingat-ingat pahala Allah kalau sholat tepat waktu, ingat-ingat ancaman Allah bagi yang menunda-nunda sholat. Semoga itu menjadi cambuk bagi kita sehingga kita bisa sholat tepat waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu, monggo. Ada? Boten? Nggih. Matur nuwun, sedikit kami informasikan kepada jamaah Masjid Al Barokah bahwasanya setiap hari Kamis ba'da sholat asar kita melaksanakan kegiatan tahsin Al-Quran dan sambil membenarkan bacaan sholat. Monggo bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin hadir pada kegiatan tahsin, monggo kami persilahkan. Matur nuwun. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.